Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya Anda yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Saya berdoa semoga saja teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang kurang satupun. Oke. Mengingat kejam-kejamnya penagihan dari pinjol akhir-akhir ini, mulai dari ingin menghubungi tempat-tempat kerja sampai dengan ingin mempermalukan teman-teman semuanya, saya berharap tolong ya kondisikan pemikiran, jangan ikuti drama-drama yang ada dalam pemikiran, jangan terlalu overthinking ya. Fokuslah buat hari ini saja. Kalau memang Anda terlalu overthinking, nggak usah memfokuskan hal-hal negatif untuk masa depan, karena itu dapat mengganggu proses perjalanan hidup Anda nanti buat ke depannya. Karena overthinking itu, kalau kita hanya memikirkan hal-hal buruk untuk diri kita, itu kan nggak bagus juga ya. Tapi kalau kita memikirkan hal-hal bagus untuk diri kita, ya boleh overthinking itu ya kan. Tapi kebanyakan orang-orang itu overthinking itu hanya memikirkan hal-hal buruk untuk diri mereka. Oke. Pinjol mulai kejam-kejam. Saya perhatikan pinjol di sini seakan-akan memang benar tidak ada yang mereka takutkan dan tidak ada yang mereka pedulikan. Bahkan mereka dengan seenaknya melontarkan kata-kata yang terkadang itu tidak mengenakan sekali, dan terkadang kata-kata itu adalah kata-kata yang dilarang, yang tidak boleh diucapkan lagi oleh pihak-pihak dari penagih hutang. Tapi yang terjadi, karena kita tahu selama ini penagih utang itu tidak ada yang dia takuti ya, baik itu dari OJK ataupun dari Kominfo, dari AFWI, nggak ada yang mereka takuti, sehingga mereka dengan mudah mengucapkan hal-hal yang terkadang tidak sesuai dengan aturan. Salah satunya ini ada yang mana di sini kalau kita perhatikan, ini dia melakukan penekanan sangat halus gitu ya, tapi walaupun halus itu juga tajam. Di sini dia sampaikan, selesaikan kewajiban Anda, kami berikan keringanan, harus Anda terima konsekuensinya terlebih dahulu, baru Anda sadar dan bayar hutang Anda di Samir. Jika seperti itu tidak masalah bagi kami. Pikirkan kontak darurat dan tempat kerja. Pertanyaannya adalah, pikirkan kontak darurat dan tempat kerja. Emang kenapa dengan kontak darurat? Ada apa dengan kontak darurat? Kontak darurat itu sesuai dengan aturan OJK. Itu hanya tempat untuk mengkonfirmasi di mana keberadaan sebetul. Ya kan? Habis itu tempat kerja. Tempat kerja itu hanya sebatas formalitas dalam persyaratan kredit, bukan ajang tempat melakukan penagihan. Kontak darurat dan tempat kerja bukan sasaran tempat menagih. Jadi maksud dia dengan menyampaikan pikirkan kontak darurat dan tempat kerja akan dihubungi besok secara terus-menerus. Sementara dalam POJK nomor 22 tahun 2023 dilarang melakukan penagihan secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Makanya saya bilangin, banyak pinjol-pinjol legal itu terkadang tidak peduli dengan aturan OJK gitu loh. Sudah capek-capek OJK membentuk aturan, ya sudah dibiarkan begitu aja. Karena kebiasaan dari OJK juga. OJK sehabis membuat aturan tidak pernah ditelusuri lagi dan tidak pernah diawasi dengan ketat. Diawasi dengan ketat itu artinya, kalau ada misalnya pinjol-pinjol yang menyimpang dari hal itu, tidak mengikuti atau mematuhi aturan-aturan tersebut, OJK benar-benar tegas. Selama ini ketegasan OJK kita tidak lihat gitu loh. Walaupun OJK mengkonfirmasi, telah melayangkan sanksi tertulis kepada sebanyak 197 kali misalnya gitu kan, atau telah melayangkan sanksi denda sebanyak 160 sekian kali misalnya gitu kan. Tapi efeknya itu nggak nampak gitu ya kan. Efek dari sanksi yang dijatuhkan OJK itu nggak nampak, nggak berpengaruh sama pinjol. Dan kita juga tidak melihat pinjol mana yang telah disanksi secara tertulis dan pinjol mana yang telah disanksi secara denda gitu. Itu tidak keterbukaan dari OJK. Sementara di lapangan ini seperti ini contohnya. Ya kan? Dia bilangin, pikirkan kontak darurat dan tempat kerja akan dihubungi besok secara terus-menerus. Reputasi dan nama baik Anda jadi buruk jika masih tunda bayar di Samir. Oke, pertanyaannya adalah, yang melakukan penagihan secara terus-menerus ini, apakah itu diperbolehkan, apakah itu dilegalkan, atau bagaimana gitu loh. Ya kan? Setahu saya hal-hal seperti itu kan tidak diperbolehkan sama sekali. Sesuai dengan aturan dalam POJK nomor 22 tahun 2023, pertama dilarang menagih menggunakan ancaman. Ya kan, yang sifatnya mempermalukan. Salah contohnya adalah melakukan penagihan di luar dari si konsumen. Itu adalah bagian dari mempermalukan. Itu tidak diperbolehkan sama sekali.
Ya kan? Waktu dalam jam penagihan itu hanya dibolehkan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam di hari-hari yang telah ditentukan, kecuali dalam hari libur gitu loh. Nggak ada ceritanya mereka melakukan penagihan sampai jam 9 malam, sampai jam 10 malam. Itu nggak ada gitu loh. Ya kan? Sekarang terang-terangan pihak pinjol menyampaikan, oke, dia kan menghubungi kontak darurat dan tempat kerja dan akan melakukan telepon secara terus-menerus. Itu apa namanya? Dan inilah yang harus ditindaklanjuti oleh otoritas jasa keuangan ataupun asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia. Tapi kalau mereka tidak melakukan tindakan yang tegas, ya sudah, masyarakat atau teman-teman yang mengalami langsung hal-hal seperti itu bisa mengambil keputusan yang paling tepat dengan cara Anda menghentikan semua bentuk pembayaran baik online maupun offline, ganti nomor Anda, hapus WA Anda, dan ganti email Anda, reset apa yang Anda kasih dalam pabrik. Saya pastikan dan saya jamin semuanya aman. Kalau memang tidak ada tindakan tegas dari OJK, ya kan? Karena mengingat itu adalah aturan dari OJK sendiri. Oke, ini kita lanjutkan lagi. Ini juga ada, dia mendapatkan satu ancaman juga, yang mana di sini menyampaikan, "Der Bapak atau Ibu nasabah yang terhormat, dikarenakan tidak adanya etikat baik dari tagihan Anda belum juga dibayarkan sampai hari ini, data akan masuk ke tim investigasi kevalidan. Jika terindikasi pemalsuan data dalam pengajuan pinjaman, perusahaan akan tindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Indikator pemalsuan data: 1. Mencantumkan alamat yang tidak valid saat pengajuan pinjaman. 2. Memberikan informasi kantor yang tidak benar, tanggal pengajuan sudah resign, tidak bekerja di kantor tersebut. 3. Memberikan informasi emergensi kontak yang tidak valid dan tidak dikenal, tidak bisa dihubungi, dan lain-lain. 4. Memberikan data yang tidak valid pengajuan pinjaman. Apabila ada indikasi di atas terkait yang telah Anda lakukan pada saat pengajuan pinjaman, kami akan proses sesuai aturan yang berlaku. 5. Jika masih ditagih baik-baik, bayarkan tagihan hari ini, minimal perpanjangan tenor, diharapkan tidak ada kendala lagi. Saya tunggu pembayaran hari ini, terima kasih." Oke. Jadi sehebat apapun debt collector dalam melakukan penagihan, sepintar apapun mereka membentuk sebuah kata-kata, di antara 5 poin yang mereka sampaikan, mereka ada di poin nomor 5. Jadi di poin 1, 2, 3, 4 itu bukan mereka. Gitu loh. Ya. Kalau hari ini mereka harus meninjau contoh alamat, mereka harus tinjau dulu sekarang, atau kantor, atau kontak darurat sekarang baru ditinjau, itu udah telat gitu loh. Peninjauan itu, analis itu, survei itu dilakukan di awal sebelum terjadi akad kredit. Ya kan? Kalau sekarang itu sudah percuma dan mubazir, disitulah kebodohan-kebodohan debt collector. Habis itu yang kedua lagi, yang paling dibodohkan dari debt collector ini adalah mereka setiap kali melakukan pengancaman seperti ini, itu tidak pernah menyebutkan atau melampirkan mereka dari mana gitu loh. Ya kan, mereka dari perusahaan mana, dari pinjol mana, mereka tidak ada gitu loh. Mereka hanya meminta, jika masih ditagih baik-baik, bayarkan tagihan hari ini, minimal perpanjangan. Jangan pernah perpanjang. Jangan pernah teman-teman melakukan perpanjangan. Karena memperpanjang itu sama aja memperbodoh diri Anda. Duit Anda hilang, hutang Anda tidak berkurang. Jadi jangan bodoh-bodohin diri Anda dengan memperpanjang tenor. Memperpanjang tenor itu hanya memperlambat sedikit saja masa untuk Anda akan ditagih. Ya kan, kalau mereka janjikan seminggu mereka tidak meneror, 3 hari mereka akan meneror lagi. Jadi jangan mau bodoh-bodoh kayak gitu loh. Uang perpanjangan itu sama kayak uang takut. Jadi kalau misalnya Anda mau aman, udah bayar. Tapi kalau Anda nggak mau aman, udah Anda lanjutkan hal seperti itu. Itu aja sih sebenarnya, ya. Dan habis itu diharapkan tidak ada kendala lagi. Saya tunggu pembayaran hari ini, terima kasih. Ya sudah. Jadi sehebat apapun mereka melakukan penagihan dari debt collector itu, mereka ada di poin 5. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah ketakutan, jangan pernah kecemasan dengan berbagai bentuk. Bang, begini bang, begini bang. Jangan ya. Nggak ada. Pinjol itu dia tidak bisa melakukan tindakan yang melebihi dari aturan. Dia tidak bisa sebenarnya itu. Apalagi Anda yang selalu ditakut-takuti dengan memproses ke jalur hukum dan segala macam, itu nggak ada gitu loh. Kalau misalnya pinjol mau melakukan pemrosesan Anda ke jalur hukum, apa gunanya dia bekerja sama dengan debt collector? Ya kan? Rugi dong mereka, bayar debt collector juga, bayar di pengadilan juga gitu loh. Jadi karena mereka ini tidak mau ribet, tidak mau mengulur-ngulur waktu, diambillah bekerja sama dengan debt collector. Kalau debt collector ini kan bisa di request nih sesuai dengan kemauan dari pihak pinjolnya. Makanya pinjol itu lebih mengambil bekerja sama dengan pihak ketiga atau penagih hutang. Dia nggak mau memproses Anda ke jalur hukum. Oke,
Ini sebagai bahan referensi juga ya buat teman-teman semua. Ini saya ringkasin tentang aturan dalam POJK nomor 22 tahun 2023, yang mana di sini telah diatur yang paling pertama waktu penagihan terbatas ya. Kegiatan penagihan kredit hanya dapat dilakukan pada jam kerja dan harus dihentikan pada pukul 8 malam. Jadi tidak ada lagi pinjol itu yang menagih yang namanya setengah 9, jam 9, jam 10, jam 11. Kalau misalnya Anda temukan berarti mereka tidak mematuhi aturan yang ada, Anda kasih langsung efek jerahnya. Sampaikan ke mereka karena Anda telah melanggar aturan Anda sendiri, mulai hari ini saya hentikan segala bentuk pembayaran. Sampaikan aja kayak gitu ya. Yang kedua adalah tanpa ancaman. Pelaku penagih kredit dilarang menggunakan ancaman atau tekanan yang tidak etis dalam upaya mereka untuk menagih hutang. Jadi nggak ada lagi ceritanya penculikan keluarga, pencegatan di jalan, penarikan aset-aset, dan pokoknya macam-macam lagi. Ya sampai ke pembacokan dan penculikan, itu nggak bahasa namanya itu ya. Karena poin mereka itu, mereka diajak bekerja sama itu hanya untuk melakukan penagihan, bukan untuk melakukan pengancaman. Sekarang praktek di lapangannya malah melakukan pengancaman. Teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut, tinggal Anda simpan bukti ancamannya, ya sudah, lunas hutang Anda semuanya. Oke? Yang ketiga adalah kewajiban informasi. Institusi keuangan wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen terkait kondisi kredit, termasuk jadwal pembayaran dan konsekuensi terlambat pembayaran. Mungkin transparan ini agak tipis juga ya kalau dibilangin sejak awal gitu loh. Itu hal-hal yang secara garis besarnya itu tidak boleh dilakukan. Sebenarnya dalam aturan-aturannya itu, dalam POJK nomor 22 ini sudah tersendiri nih. Ada tentang peraturan penagihan kredit, tentang regulasi pinjolnya, itu sudah dijelaskan sebenarnya. Hanya saja penyimpangan itu selalu saja terjadi ketika praktek berlangsung di lapangan ya. Jadi buat teman-teman semuanya, saya berharap jangan ada lagi yang ketakutan, yang kecemasan, hanya sebatas ancaman. Kapan perlu Anda simpan buktinya, dan saya jamin semua hutang Anda lunas. Yang penting Anda putus semua komunikasi yang ada ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.